Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fitra Eka Putri dengan NPM 23111000081. Pada video kali ini saya akan menjelaskan ERD atau Entity Relationship Diagram untuk tugas akhir semester 5. Dengan topik yang saya ambil yaitu Sistem Informasi Manajemen Layanan Internet atau ISP pada aspek telekomunikasi. ERD yang saya gunakan adalah ERD dengan notasi chain. Pada notasi ini, bentuk kotak menunjukkan entity, kemudian bentuk oval menunjukkan atribut, dan bentuk belah ketupat menunjukkan relationship ya teman-teman. Kemudian untuk primary key-nya saya tandai dengan garis bawah ya teman-teman. Oke, langsung kita mulai saja ya teman-teman. Untuk yang pertama, di sini saya membutuhkan pelanggan ya teman-teman. Di sini kita bikin kotak buat entity ya. Isinya adalah entity pelanggan. Nah, entity ini berfungsi untuk menyimpan data pengguna layanan internet ya teman-teman. Untuk atribut yang dimiliki antara lain yaitu ada primary key, di sini yang pertama ada ID pelanggan ya teman-teman. Kita tuliskan di sini ID pelanggan. Nah, ID pelanggan ini kan sebagai primary key, jadi kita kasih garis bawah di sini. Oke, kita kecilin teman-teman. Oke, ID pelanggan. Nah, selanjutnya setelah ID pelanggan ada nama pelanggan ya teman-teman. Nama pelanggan. Kita lebarin teman-teman. Oke, setelah nama pelanggan ada alamat ya teman-teman. Alamat. Oke, setelah alamat ada nomor handphone ya teman-teman. No handphone. Handphone. Setelah nomor handphone ada email ya teman-teman. Email dari pelanggan. Setelah email ada status layanan. Layanan. Oke, di sini kita kasih garis teman-teman, garis tanpa panah. Yang ini ya teman-teman. Kita hubungkan dari entity, kita hubungkan atribut dan entity-nya teman-teman. Kita rapi-rapiin saja ya. Di sini saya menggunakan website Draw.io ya teman-teman. Di video kemarin saya pernah menggunakan software Lucidchart ya, tapi sekarang kenal ini teman-teman. Jadi saya menggunakan Draw.io. Oke, selanjutnya setelah pelanggan itu ada paket internet ya teman-teman. Kita kopikan saja.
Untuk paket internet ini menyimpan data paket internet yang ditawarkan oleh penyedia layanan ya teman-teman. Atributnya terdiri dari ID paket. Kita ganti dulu. ID paket. Kemudian ada nama paket. Kemudian ada kecepatan paket. Kemudian ada harga. Dan ada deskripsi paket. Nah, ini untuk email kita hapus aja teman-teman. Oke, setelah itu ada entity langganan ya teman-teman. Entity langganan berperan sebagai penghubung antara pelanggan dan paket internet ya teman-teman. Jadi di tengah-tengah ini kita bikin entity langganan. Kita copy lagi teman-teman. Langganan. Pada langganan ini yang pertama ada ID langganan sebagai primary key. Setelah itu ada tanggal mulai ya. Tanggal mulai berlangganan. Dan ada status langganan. Oke, mungkin di langganan cukup ini saja ya teman-teman. Kita rapikan dulu. Oke, setelah langganan ada entity tagihan ya teman-teman. Kita copy lagi, letakkan di bawah sini. Tagihan. Entity tagihan ini teman-teman fungsinya untuk menyimpan data penagihan layanan internet pelanggan ya. Atributnya di sini ada ID tagihan. Selanjutnya ada bulan tagihannya. Kita taruh ininya di bawah saja teman-teman. Total bayar. Kemudian ada status tagihan. Nah, ini ya teman-teman untuk atribut di tagihan ya. Selanjutnya di sini ada entity pembayaran ya teman-teman. Kita copy lagi di sini. Taruh sini teman-teman. Pembayaran. Nah, di pembayaran ini yang jadi primary key adalah ID pembayaran ya teman-teman.
Setelah itu ada tanggal bayar ya teman-teman. Setelah tanggal dan setelah itu yang terakhir ya teman-teman ada entity pengaduan teman-teman. Di sini teman-teman pengaduan. Untuk primary key-nya di sini ada ID pengaduannya teman-teman. Setelah itu ada tanggal pengaduan teman-teman. Ini kan fungsinya buat manajemen laporan pelayanan internet ya teman-teman. Jadi siapa yang punya kendala misal IndiHome atau sejenisnya gitu teman-teman. Nah itu kalau pengaduan itu bisa ada jenis gangguannya ya teman-teman. Dan ada status pengaduannya bagaimana, apakah sudah diperbaiki atau belum. Nah ini adalah entity dan atributnya ya teman-teman. Setelah itu kita bikin relationship-nya teman-teman. Nah di sini yang pertama relationship-nya adalah relationship berlangganan teman-teman. Di sini kita tulis berlangganan yang menghubungkan entity pelanggan dan juga langganan ya teman-teman. Pada hubungan ini, satu pelanggan dapat memiliki lebih dari satu langganan teman-teman, sedangkan satu langganan hanya dimiliki oleh satu pelanggan ya teman-teman. Nah selanjutnya adalah relationship memilih paket ya teman-teman. Kita copy saja. Hubungannya adalah satu paket internet dapat digunakan oleh banyak langganan. Namun satu langganan ini hanya memilih satu paket internet teman-teman. Nah menghasilkan ini teman-teman menghubungkan dari langganan dan tagihannya. Di sini artinya satu langganan dapat menghasilkan lebih dari satu tagihan secara berkala ya teman-teman. Misalnya setiap bulan seperti itu teman-teman. Nah di sini ada relationship dibayar dengan ya teman-teman. Di sini relationship dibayar dengan ini menghubungkan tagihan dan pembayaran. Hubungannya bersifat 1:1. Hubungannya bersifat 1:1 teman-teman. Di mana setiap tagihan ini dibayar melalui satu transaksi pembayaran. Selanjutnya relationship mengajukan teman-teman, yang menghubungkan dari pelanggan dan pengaduan ya teman-teman. Pada hubungan ini, satu pelanggan dapat mengajukan lebih dari satu pengaduan ya teman-teman. Nah, jadi kurang lebih adalah seperti ini teman-teman. Jadi seperti ini ya teman-teman, ERD ini menggambarkan struktur data pada sistem informasi manajemen layanan internet yang terdiri dari entitas pelanggan, paket internet, langganan, pembayaran, dan pengaduan, serta tagihan ya teman-teman, beserta hubungan antar entitasnya. Oke teman-teman, sekian penjelasan ERD dari saya ya. Kita lanjut
DFD. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan data flow diagram atau DFD ya teman-teman dari Sistem Informasi Manajemen Layanan Internet atau bisa disebut dengan ISP. DFD ini saya buat sampai level 1 ya teman-teman, yang terdiri dari DFD level 0 dan DFD level 1. Oke, langsung saja kita praktek teman-teman di sini ya. Sini yang pertama gambar 1 DFD level 0. Oke, pada DFD level 0 ini sistem digambarkan sebagai satu proses utama teman-teman yang berinteraksi dengan beberapa entitas eksternal yaitu pelanggan, admin, dan teknisi ya teman-teman. Pertama-tama kita bikin bulat di tengah seperti ini teman-teman. Sistem manajemen layanan internet atau ISP ya teman-teman di sini. Oke, selanjutnya kita bikin kotak seperti ini teman-teman. Nah, di sini yang pertama adalah admin. Kemudian di samping kiri ada pelanggan ya teman-teman. Kemudian di pojok kanan ada teknisi teman-teman. Kita kasih panah. Di sini ada panah naik dan panah turun teman-teman. Di pelanggan juga ya teman-teman. Kemudian di teknisi juga teman-teman. Kelab tugas. Aku nggak video, oke. Nah, seperti ini teman-teman. Selanjutnya dari pelanggan ke sistem ini ya teman-teman ada aliran data berupa data pendaftaran, data pembayaran, dan data pengaduan teman-teman. Data pendaftaran, data pendaftaran, data pembayaran, dan data pengaduan. Nah, seperti ini ya teman-teman dari pelanggan ke sistem ya. Kemudian dari sistem ke pelanggan ada aliran berupa Kemudian dari sistem ke pelanggan, sistem memberikan informasi paket internet, informasi tagihan, dan status layanan ya teman-teman. Kita copy saja di sini kita pada informasi tagihan dan ada status layanan. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian dari admin ke sistem terdapat aliran data paket internet yang akan dikelola oleh sistem teman-teman. Internet. Kemudian ada verifikasi pembayar juga teman-teman.
Ini ya teman-teman. Kemudian dari sistem ke admin itu ada laporan data sistem ya teman-teman. Laporan data sistem. Nah, selanjutnya dari sistem ke teknisi, sistem mengirimkan data gangguan yang dilaporkan oleh pelanggan teman-teman. Data pengaduan, gangguan ya teman-teman. Kemudian dari teknisi ke sistem itu mengirimkan status perbaikan ya teman-teman. Nah, mungkin untuk DFD level 0 seperti ini teman-teman kurang lebihnya ya. Oke, selanjutnya kita ke DFD level 1 ya teman-teman. Pada DFD level 1 ini proses utama dipecah menjadi beberapa proses yang lebih detail ya teman-teman. Nah, pertama-tama kita bikin buletan seperti ini teman-teman. Nah, di sini ada kelola data pelanggan ya teman-teman. Ada kelola 1.0 di sini kelola pelanggan ya teman-teman. Kemudian kita bikin lagi yang nomor 2.0 teman-teman di sini. Yaitu kelola paket ya teman-teman. 3.0 pengaduan ya teman-teman. Nah, di sini kita bikin kotak lagi teman-teman, ada pelanggan, admin, dan teknisi. Kita copy saja teman-teman dari sini. Di sini kita bikin data teman-teman, data pelanggan. Kita bikinnya pakai garis seperti ini teman-teman, garis 2 ya. D1 data pelanggan ya teman-teman. Oke, untuk D2-nya di sini ada data paket ya teman-teman. D2 ada data paket. Di sini adalah data langganan ya teman-teman. Untuk D4-nya di sini ada data tagihan ya teman-teman. Pengaduan. Teman-teman, di sini pelanggan mengirimkan data pendaftaran ke 1.0 kelola pelanggan ya teman-teman. Data pendaftaran. Kemudian setelah itu data tersebut disimpan ke data store, yaitu data pelanggan ya teman-teman. Di sini data pelanggan. Teman-teman, setelah itu admin di sini mengirimkan data paket ke 2.0 kelola paket ya teman-teman. Data paket. Lalu data tersebut disimpan ke data paket ya teman-teman di sini.
Kemudian kemudian pelanggan mengirimkan data pemilihan paket ke proses langganan ya teman-teman. Data pemilihan paket. Kemudian data tersebut disimpan di store D3 data langganan ya teman-teman. Data langganan. Setelah itu data langganan akan memproses pembayaran dan tagihan ya teman-teman. Setelah itu tagihan dan pembayaran akan mengirimkan datanya ke data tagihan ya teman-teman, ke store data tagihan ke sini teman-teman. Setelah sudah dibayar ya teman-teman, tagihan ini akan mengirimkan data ke data pembayaran D5 ya teman-teman. Data pembayaran. Setelah itu di sini ya teman-teman, pelanggan mengirimkan data pengaduan ke sistem. Nah, kemudian sistem mengirimkan ke penyimpanan data. Nah, setelah itu dari data pengaduan ini mengirimkan data gangguan ke teknisi teman-teman. Data gangguan. Jadi seperti itu ya teman-teman kurang lebihnya ya. Teman-teman, jadi DFD ini menggambarkan alur data proses pendaftaran, pengelolaan paket, langganan, penagihan, pembayaran, hingga pengaduan pada sistem ya teman-teman. Sistem informasi manajemen layanan internet ya teman-teman. Ini gambar 1 DFD level 0 dan ini DFD level 1-nya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke pemodelan berikutnya yaitu BPMN dan kemudian ada use case juga nanti teman-teman. Di video sebelumnya saya sudah membuat BPMN juga teman-teman. Ya, pada BPMN ini terdiri dari 3 pool ya teman-teman, yaitu pelanggan, sistem ISP, dan teknisi ya teman-teman. Yang menggambarkan alur proses bisnis dari awal pendaftaran sampai penanganan gangguan layanan ya teman-teman. Langsung saja kita mulai teman-teman. Mulai dari start ya teman-teman. Di sini kita mulai dari start ya teman-teman.
Start ini teman-teman menandakan pelanggan mulai menggunakan sistem ya teman-teman. Kemudian selanjutnya kita pakai yang ini teman-teman untuk mengajukan pendaftaran layanan ya teman-teman. Mengajukan Oke. Nah, setelah pelanggan mengajukan pendaftaran layanan, di sini sistem akan menerima data pendaftaran ya teman-teman. Sini sistem menerima data pendaftaran. Oke, setelah sistem menerima data pendaftaran, kemudian sistem akan memproses data pelanggan ya teman-teman. Memproses data pelanggan. Kemudian, setelah sistem memproses data pelanggan, sistem mengaktifkan layanan internet ya teman-teman. Mengaktifkan layanan internet. Setelah itu, setelah diaktifkan, sistem akan membuat tagihan teman-teman. Kita besarin dulu teman-teman ini swimlane-nya. Membuat tagihan. Oke, setelah sistem membuat tagihan, di sini pelanggan akan menerima informasi tagihan ya teman-teman. Garisnya kita pilih yang ini teman-teman. Setelah itu, pelanggan akan melakukan pembayaran. Setelah pelanggan melakukan pembayaran, selanjutnya sistem akan menerima pembayaran tersebut ya teman-teman. Beda lain ya teman-teman. Selanjutnya, setelah sistem memverifikasi pembayaran, akan muncul gateway apakah pembayaran tersebut valid. Jika tidak valid, maka proses selesai ya teman-teman. Jika tidak valid, maka prosesnya selesai ya teman-teman. Nah, di sini kita bikin yang valid teman-teman. Jika valid, sistem akan mengirimkan konfirmasi pembayaran ya teman-teman. Nah, di sini pelanggan akan menerima konfirmasi pembayaran. Jika tidak bermasalah, maka proses akan berlangsung selesai teman-teman. Nah, ketika iya, maka akan mengajukan pengaduan ya teman-teman. Ini mengajukan pengaduannya kemana? Ke sistem ya teman-teman. Di sini pakai panah garis-garis teman-teman. Di sini sistem otomatis akan menerima pengaduan dari pelanggan ya teman-teman.
Nah, setelah sistem menerima pengaduan dari pelanggan tersebut, kemudian sistem akan mencatat pengaduannya ya teman-teman. Kemudian akan dikirimkan ke teknisi. Setelah mencatat pengaduan ini, sistem akan melaporkan ke teknisi ya teman-teman. Kemudian di sini teknisi akan menerima data gangguan ya teman-teman. Setelah teknisi menerima data gangguan dari pelanggan ini yang disampaikan oleh sistem, maka kemudian teknisi akan melakukan perbaikan teman-teman. Setelah perbaikan selesai, maka teknisi akan mengirimkan status perbaikan ya teman-teman. Setelah teknisi mengirimkan status perbaikan, maka sistem akan memperbarui status layanan ya teman-teman. Dan kemudian sistem akan mengirimkannya ke pelanggan. Setelah sistem memperbarui status, maka pelanggan menerima status dan prosesnya selesai ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini teman-teman untuk proses BPMN-nya ya. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan use case diagram ya pada Sistem Informasi Manajemen Layanan Internet atau ISP ya. Use case ini teman-teman digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor dan sistem, serta fungsi-fungsi yang dapat dilakukan oleh setiap aktor dalam sistem teman-teman. Pada sistem ini terdapat 3 aktor utama, yaitu ada pelanggan, kemudian ada admin, dan ada teknisi ya teman-teman. Oke, yang pertama teman-teman, di sini pelanggan melakukan login ya teman-teman. Kita taruh di sini login. Belum mengakses sistem, semua aktor wajib melakukan login ya teman-teman. Pelanggan, admin, dan teknisi wajib melakukan login teman-teman. Nah, setelah itu, login terdapat relasi validasi akun, cek role, dan lupa password ya teman-teman. Apa kuy? Cek role, lupa password ya teman-teman. Login ke validasi akun ini teman-teman, yaitu kita bikin include teman-teman, yang artinya proses yang wajib ya teman-teman. Garisnya putus-putus teman-teman. Nah, selanjutnya check role juga include ya teman-teman. Karena setiap login itu artinya validasi akun dan pengecekan role. Nah, untuk lupa password ini kita pakainya extend teman-teman. Oke, kita kasih garis seperti ini. Itu setelah login, pelanggan di sini melakukan biasanya melihat paket internet yang disediakan oleh sistem ya teman-teman. Kita copy aja teman-teman. Dapat melakukan beberapa aktivitas, yaitu melihat paket internet yang disediakan oleh sistem teman-teman. Setelah melihat paket internet, pengguna dapat mengajukan laporan gangguan ya teman-teman. Nah, saat melakukan laporan gangguan ini teman-teman, ini terdapat include ya teman-teman. Include-nya mengupload bukti gangguan ya teman-teman. Kita kasih garis dulu di sini.
Nah, di sini include-nya upload bukti gangguan ya, teman-teman. Dan selanjutnya di sini ada edit laporan gangguan, ini sebagai extend ya, teman-teman. Itu pelanggan juga bisa melihat status laporannya, teman-teman. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Kemudian kita lanjut ke admin ya, teman-teman. Setelah admin login, di sini admin bisa mengelola pelanggan ya, teman-teman. Mengelola data pelanggan ya, teman-teman. Setelah itu, admin juga bisa mengelola laporan gangguannya ya, teman-teman. Di sini ada include-nya ya, teman-teman. Ini include-nya ada verifikasi laporannya ya, teman-teman. Dan async dan async teknis. Ini include ya, teman-teman. Ini admin juga bisa melihat riwayat dan historinya ya, teman-teman. Dan di sini admin juga bisa menutup tiket ya, teman-teman. Menutup laporan. Atau close tiket. Saat laporan yang ditugaskan di sini, teknisnya akan memperbaiki dan mengupdate status perbaikan ya, teman-teman. Nah, setelah update status perbaikan, di sini teknisi akan mengupload bukti perbaikan, teman-teman. Kemudian setelah bukti perbaikan, teknisi akan konfirmasi penyelesaiannya, teman-teman. Ini kita tambahkan logout ya, teman-teman. Teman-teman, saya akan melanjutkan untuk activity diagram ya, teman-teman. Activity diagram ini digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas secara detail, mulai dari pelanggan melaporkan gangguan hingga laporan dinyatakan selesai ya, teman-teman. Di sini saya menggunakan 3 swimlane ya, teman-teman. Di sini ada pelanggan, sistem, dan teknisi ya, teman-teman. Kemudian pelanggan melakukan ajukan laporan gangguan ya, teman-teman. Selanjutnya pelanggan mengisi laporan gangguan ya, mengisi data laporan gangguan. Setelah isi data laporan, pelanggan mengupload foto atau video ya, teman-teman. Foto atau video. Akan upload foto atau video, sistem akan memvalidasi ya, teman-teman. Akan memvalidasi kelengkapan dari laporan tersebut. Setelah divalidasi, akan muncul decision, teman-teman. Di sini apakah data lengkap atau belum ya, teman-teman. Jika datanya tidak lengkap, maka akan dikembalikan ke ajukan laporan gangguan ya, teman-teman. Jika lengkap, di sini akan ada paralel, teman-teman. Untuk paralelnya, di sini sistem akan menyimpan laporan ke database dan akan mengirim konfirmasi ke pelanggan ya, teman-teman.
Untuk paralel kita tandai dengan 2 garis tebal ya teman-teman. Tujuan laporan ke pelanggan ya teman-teman. Ini di sini diajasinnya apakah pelanggan ya atau user itu ingin mengedit laporan, terus user ya teman-teman. Pelanggan itu apakah ingin mengedit laporan ya teman-teman. Jika ya, di sini akan dikembalikan ke menampilkan laporan hasil pengajuan ya teman-teman. Jika tidak, di sini akan exit laporan ke teknisi ya teman-teman. Teknisi akan menerima tugas baru ya, menerima notifikasi tugas baru. Teknisi akan melihat detail dari laporan tersebut teman-teman. Nah, setelah melihat detail laporan, teknisi akan melakukan pengecekan lapangan teman-teman. Setelah teknisi melakukan pengecekan lapangan dan memperbaikinya, teknisi akan mengupdate status perbaikannya teman-teman. Saat ini teknisi juga akan menyertakan upload foto atau video ya teman-teman. Otomatis merubah status ya, status. Setelah itu kita kasih tanda N ya teman-teman di sini untuk menyatakan bahwa prosesnya sudah selesai. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman, mulai dari pelanggan start hingga berakhir ya teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat ya teman-teman. Untuk tugasnya yaitu tadi yang pertama ada ERD, DFD sampai level 1, kemudian ada BBMN dan ada use case diagram dan juga activity diagram ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya teman-teman. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.